Seperti tadi ya, nulis. Enggak. Oh iya. Ini kita kasih dulu aja undangan. Saya kasih undangan. Saya kasih kesempatan perempuan. Boleh Bu Yayu, boleh Bu Sri, boleh Bu Marjana, boleh Bu Marfuat, kalau masih ada boleh. Enggak, jangan ini dulu nomor 1 ini. Kalau nggak ada saya kasih ke bapak-bapak. 2 ya, udah ya. Ibu-ibu kasih angkat tangan berarti jangan. 2 nih. Setelah ini kita nulis. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gini Ustaz, kami dari Sukoharjo. Insya Allah Ustaz sudah bersama keadaan Sukoharjo merah. Yang kedua, tadi saya mendengar Ustaz memaparkan tentang Ustaz Abu, saya ikut gembira. Mudah-mudahan nanti, karena juga permasalahan Ustaz, seperti malam nanti yang Ustaz Abu kajian tadi malam itu juga ada kajian yang kelihatannya kalau saya nyimak itu agak ini. Insya Allah satu dah bersalah. Kita datangin lagi ya. Ini mudah-mudahan nanti Ustaz bisa mendekat takmirnya untuk mendekatan. Yang ketiga ini permohonan Ustaz. Ini kalau skupnya Solo Raya. Itu pengalaman saya pribadi, saya di yayasan cukup lama dan ngurusi tentang juga kalau berkala 5 tahun sekali seperti ini juga. Jadi kondisi yayasan ormas di Solo Raya itu sepengetahuan saya, yang saya alami itu bermacam-macam. Ada yang pasif dalam arti dibiarkan terlantar. Jadi umatnya itu tidak diarahkan ke satu titik, tidak. Ini mohon dari berbagai sekian banyak ormas di Solo ini, yang terutama yang Islam, ini menurut saya bisa mendekati bagaimana, saya tidak tahu lah, seluruhnya nanti bisa kompak dalam raya untuk memenangkan Solo Raya ini, karena basis-basis yang secara nasional Solo Raya ini adalah merah. Ya, kita berharap tokoh-tokoh yang kemarin sudah ngumpul di Masjid Agung, ini beribet sudah ada tanda-tanda positif. Mohon nanti Ustaz untuk menguatkan ke sana, mendekati Februari tanggal 14 besok itu, dan bisa kompak sekompak-kompaknya. Terima kasih. 14 Februari 20. Mangga, terus satu lagi. Mas siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianto dari Semarang. Yang pertama kaitannya dengan pemenangan 2024. Sekiranya kita masih terngiang dengan pemilu yang terjadi tahun 2014 sama 2019. Kala itu presiden yang kita usung menang mutlak, tapi karena kecurangan kita tidak bisa mengusung sampai akhir, bahkan kita tidak bisa membela. Ya, untuk yang 2024 kondisi kita itu ada 2. Yang pertama, kalau kita kalah, kita pasti akan dibantai semuanya kan. Terus yang kalau kita menang, pasti banyak sekali tantangannya, dari mulai kita dihadapkan dengan pandemi, terus perubahan data dari KPU, ya kan. Terus yang ketiga permasalahan krisis ekonomi, atau mungkin yang sering kita dengar chaos, sampai seperti itu. Nah, dari hal seperti ini kita masih banyak tantangan, terutama yang pemenangan 2024 itu umat Islam sendiri pecah jadi beberapa, ya, seperti orang-orang dari kalangan orang-orang Salafi itu, mereka juga secara real mereka tidak mau berpolitik juga. Itu termasuk dari kita diintimidasi dengan orang-orang Syiah, terus orang-orang takfiri yang mereka tidak mau
berpolitik. Serta dari kita banyak kurangnya dari teman-teman kita yang dari kalangan partai atau yang lain kurang responsif dengan kita yang sudah berjuang, terus tidak ada suplai dari mereka. Kita sudah menangkan di wilayah A, tapi kita butuh bantuan malah kita disingkirkan terus. Seperti itu. Terus kurangnya ulama atau ustadz yang memadai dalam hal penyampaian masalah politik. Mohon mungkin dari Bapak semua atau mungkin dengan Ustadz Alfian, mungkin kita persiapkan dari kesemuanya ini satu, sebelum kita melangkah ke sana, apa yang perlu kita siapkan selama kita berperang di masa pemilu itu, sama nanti sesudahnya kita mengusung gimana kalau kalah kondisi kita dibantai, kita akan bersatu membuat naskah atau gimana. Terus kalau kita sudah menang itu pasti kita akan diganggu. Lah itu kita buatnya buat kekuatan yang membuat mereka itu bisa gentar juga. Apalagi sekarang, maaf, saya sendiri ya malu ya sama para senior ini yang jenggotnya sudah memutih, tapi semangatnya subhanallah ya. Saya melihat di sini pemudanya cuma berapa gelintir gitu loh. Ya mungkin ada usulan atau mungkin jawaban dari saudara-saudara semua atau mungkin dari Ustaz. Begitu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Mas Ari, ada Mas Ari? Formulir ya? Yang belum mengumpulkan dikumpulkan dulu ya. Baik, saya pikir dari yang pertama saya mohon doa juga karena tanggal 17 Mas saya ada rencana ketemu dengan Ustaz Abu Bakar Basir lagi, biar kalau bisa dilembagakan dalam bentuk wawancara channel saya, biar nanti kan kalau dia udah omong dan udah tersebar luas kan, doain juga biar saya membahasakannya super hati-hati biar keluar pernyataan yang sama ya. Dan kalau orang tua ini kan agak sensitif, ntar terlalu dianggap nyuruh-nyuruh malah jadi kebalik kan gitu ya. Yang kedua, Mas Rianto keren banget gagasannya, makin kita pikir. Dan terus terang untuk yang milenial kita akan lakukan itu. Apakah mau juga antum bagian daripada, yang jelas buat Semarang saya pikir daripada geroyok-geroyok ke sini, saya siap ke sana, diatur saja ya. Kita buat formula aja, pakai formula begini, biar banyak tapi selektif. Itu pernah terjadi di Tenabang. Itu peserta 200. Jadi mereka bikin sistem keamanan itu berlapis dari ujung gang. Kemudian mesinnya ada di dalam. Jadi sejak peserta masuk dari ujung gang, udah diinikan. Masuk sini ngisi absen, masuk sini ngumpulin handphone, masuk ruangan udah nggak bawa apa-apa. Masuk. Terlepas juga akan ada, tapi minimal tingkat dan penjagaan berlapis juga. Kokam berseragam dan kokam tidak berseragam. Memang kebetulan itu kampung Pitung Pitulung ya, banyak anaknya kecil-kecil tapi dia gurunya guru silat ya. Itu terus terang saja memang Jakarta buat saya satu romantisme, heroisme yang luar biasa gitu ya. Nah paling tidak kita tidak perlu berpikir kerjaan kita sia-sia. Karena Allah akan sampai kepada posisi min haitsu la yahtasib. Jangan melulu itu hanya uang. Ya, saya boleh cerita, satu hari saya mau pergi keluar rumah. Sebenarnya saya mau kemana gitu. Saya bilang sama tim saya mau bertemu dengan orang, ternyata orangnya harus nguji disertasi S3. Kita sholat di Al-Azhar, ternyata ketemu dengan Pak Amin Rais. Hari kita wawancara dengan Pak Amin Rais. Jadi memang namanya rezeki itu di mana-mana. Ya, sekali waktu ternyata saya ketemu dengan Ustadz Arifin Ilham. Waktu masa saya Ihsan Tanjung, ini udah lama ya. Terus dengan Mas Marno itu luar biasa. Nanti Mas Marno kalau memang nanti kita bisa siap mengadakan acara kolosal untuk bagaimana menang dari hulu ke hilir, nah itu mungkin bisa jadi kita pakai dua pola Pak. Kita ada pertemuan offline kolosal tapi sekaligus Zoom. Ya, Zoomnya jangan Zoom gratisan, Zoom yang ini biar sekalian se-Indonesia ya. Kita ada acara di Jawa Tengah ya, 500 orang lah ya. Itu sama dialog kita mulai misalnya dari jam 8 sampai zuhur segala macam. Karena menurut saya
kalau pengetahuan tentang mekanisme itu efektif dan berita tentang sebuah langkah-langkah itu yang normatif juga terjadi pengetahuan yang luas, orang mau macam-macam jadi susah. Itu yang sebenarnya diuntungkan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kalau nggak di backup dengan media FNN-nya Herse Beno Arif, dengan yang lain-lain juga ketangkap juga. Nah, itu terus terang saja dia di backup oleh itu. Nah sama kalau dengan saya berada di Jawa Tengah, bisa ada pernyataan-pernyataan satu waktu terdengar saya diapa-apain, bikin pernyataan blast, tapi benar-benar diomong. Nah saya pikir itu kita punya waktu harus diatur betul. Kertas. Baik, saya mohon maaf mungkin tidak dibuka lagi dialognya. Tolong dibagikan kertas satu orang 2 lembar. Khawatir nanti saya mohon bapak-bapak berkenan, ibu-ibu ya yang peserta hari ini menuliskan hal-hal ini dengan waktu 10 menit. Kan setelah ini kita mau foto bersama. Kalau untuk makannya nanti bisa makan di sini atau dibawa nanti soal teknis. Udah ya, dibantu sebelah sini biar cepat Pak Panwar.